Dan ini tante bukan saingan Marcella, nggak ada apa-apanya tante. Ayo, tante dukung. Jadi nanti kalau seandainya Marcella di sini, ya udah, mau digabungkan semua anggota dari Marcella ke sini silahkan gitu ya. Langsung Okta bilang, terus langsung Marcella dulu jawab, tante, kalau saya sih ya kalau mau diminta kasih masukan, mendingan tante mundur aja. Loh kenapa mundur? Saya bilang gitu, kenapa? Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Johar. Alhamdulillah saya terpilih sebagai Ketua Umum Parvi periode 2020 sampai 2025. Ini berkat doa dan dukungan semua dari teman-teman. Dan ditanya tadi bagaimana perasaannya, ya pasti bahagia. Dan ada lagi yang merupakan buat saya adalah ini suatu mandat yang merupakan berarti buat saya, karena ini bukan pekerjaan ringan atau kecil, dan insya Allah saya akan menjalankan sesuai dengan ADART. Ya, terutama satu, saya di visi misi pada saat kongres kemarin, saya ingin menyatukan Parvi. Parvi harus ada satu, jadi kita usahakan islah ya. Kalau sudah jadi satu, kita juga bisa menunjukkan ke pemerintah bahwa kita yang tadinya kesannya Parvi itu heboh ya, suka kalau kongres ribut, ternyata kemarin kita sudah menjalankan dengan damai, nyaman, tentram, dan ada hasilnya ya. Alhamdulillah bisa menunjukkan bahwa Parvi ini kembali bisa berdiri lagi, dan saya ingin membawa Parvi ini kembali jaya seperti dulu. Ini kejadiannya cuma 3 hari, singkat sekali. Jadi waktu itu malam-malam saya lagi buka-buka WA grup Parvi, saya lihat di situ ada pengumuman akan diadakan kongres Parvi. Dan saya lihat kok calonnya bukan artis-artis senior ya, ada 3 orang waktu itu. Terus saya bilang sayang banget ya. Terus udah gitu ya sudahlah, biarin aja, itu yang penting mereka kan pasti nanti dalam waktu dekat juga banyak senior-senior yang daftar gitu kan. Nah waktu itu saya ingat nih, zaman dulu kan saya di kepengurusan Ratno Timur 3 tahun, Ratno Timur terpilih lagi 3 tahun lagi, terus waktu itu Yeni Rahman saya 5 tahun, jadi 11 tahun saya menjabat sebagai kepengurusan Parvi ya, 3 periode. Nah jadi saya berpikir pastilah banyak yang mau untuk mencalonkan. Jadi saya iseng, saya lihat foto yang zaman dulu lagi pengukuhan kepengurusan Yeni Rahman, saya kirim ke grup. Saya kirim ada itu Sadi main biola, terus ada The Golden Girl ya, ada Rina Hasim, Koni Suteja, pokoknya artis senior ya, ada Titi Puspa gitu, saya kasih ke situ. Terus saya bilang kita bernostalgia lagi ya gitu. Kita akan kongres. Nah ternyata begitu saya muncul itu banyak di grup, nah senior kita muncul, ayo Bunda calonkan jadi caketum gitu kan. Cuman saya tidak memberi respon apapun gitu kan. Terus akhirnya malam itu juga mungkin karena ketua panitia Pak Sandek melihat kok responnya dari teman-teman banyak banget gitu ya. Terus besoknya Pak Sandek tuh ulang tahun, jadi dia telepon saya langsung. Dia manggil ke saya tante, kayaknya Pak Sarek itu masih muda, umur kepala 3 ya. Tante besok datang ya, saya ulang tahun. Di mana? Dikasih tahu tempatnya. Yang datang siapa aja? Banyak, 200 orang Parvi semua. Terus saya pikir kangen juga ya, pengen ketemu teman-teman Parvi. Akhirnya saya datang. Nah ternyata benar itu semua teman-teman Parvi di situ langsung semua mendatangi saya. Akhirnya ayo sekarang pokoknya Bunda harus caketum, ini semua caketum, saya panitia juga caketum semua. Terus saya bilang ya nantilah dipikir-pikir dulu, nanti juga masih banyak kok yang mau mencalonkan, saya bilang gitu. Nah kebetulan waktu itu saya sama Tetilis. Terus saya bilang sama Tetilis, Tet, kamu dengar sendiri kan tuh, mereka pada minta aku, kenapa nggak Marcella aja anak kamu, daripada dia Parvi di sana, mendingan dia Parvi di sini aja.
ayo calonin gitu. Terus kata Teti, ayo telepon dia ya sekarang, aku sambungin biar nanti kamu ngomong, ayo. Akhirnya disambungkan sama mamahnya Marcella, Teti Lis. Akhirnya disambungkan, ya tante katanya, ada apa? Aduh itu kebetulan malam pesta itu kan musiknya rame. Terus saya bilang, tante nih sebetulnya mau bicara tapi berisik ya, gimana nih? Besok aja deh tante, kita ketemuan sore. Oke siap gitu kan. Nah begitu udah selesai acara, kita nyanyi-nyanyi, terus saya ada grup namanya senior. Di situ artis-artis senior ada di situ, dari Widiawati, Lima Melati, Deddy Mizwar, Rano Karno, Leroy, pokoknya semua. Lydia Kando ada di situ. Jadi itu adminnya dia, Dana Christina sama Baby Sylvia. Jadi pulang dari acara Sandek saya langsung WA Baby. Saya bilang, Beb, aku tuh tadi ditawarin jadi caketum. Aku tahu di grup senior ini kan banyak senior-senior. Kenapa nggak mereka aja yang mencalonkan? Paling nggak 6 orang. Dari 6 orang itu nanti salah satu kepilih. Nanti yang lainnya masuk ke pengurusan. Ini milik senior-senior semua nih. Ayo kita bergerak kembali. Kita bersatu lagi. Saya bilang gitu ke Baby. Terus akhirnya Baby bilang, percuma aja kamu masukin ke grup, mereka tuh udah nggak peduli, mereka kan udah ada di 56. Kalau kamu masukin nanti akhirnya malah berantakan, pada keluar semua, capek-capek aku ngumpulin. Akhirnya oh gitu ya, ya udahlah, saya juga nggak mau kan membuat grupnya jadi kacau gara-gara saya, jadi berantakan keluar semua. Oke deh, kalau emang tahu begitu saya nggak mau ganggu, saya bilang gitu kan. Nah besok paginya jam 9 pagi Sandek langsung telepon ketua panitia Panpel, bilang, Tante, kami tunggu siang ini juga jam 1 di kantor Parvi untuk dicalonkan menjadi caketum. Saya saat itu merinding ke kepala saya. Saya kembali ingat pada saat Ratno Timur, pada kepengurusan yang kedua, beliau minta aku jadi pengurus lagi, jadi bendahara kembali. Saya waktu itu nolak, saya bilang, maaf Mas Ratno, masih banyak yang lain, biarkanlah yang lain, mereka juga sayang sama Parvi. Tapi saat itu Mas Ratno tidak lagi minta tolong. Dia bilang, saya tidak minta tolong lagi sama kamu, tapi saya, tangannya dikeprak di meja, dia bilang, saya menugaskan kamu untuk menyelamatkan Parvi. Jadi saat itu saya langsung, waduh ini saatnya lagi saya mesti nyelamatin Parvi lagi kan. Jadi akhirnya saya tetap bertanya, ini kok jadi saya ingat Mas Ratno. Jadi saya ceritakan kayak begitu ke Sandek. Terus saya bilang, masalahnya saya kembali lagi, saya kan gak mau gegabah. Pak Sandek, ini kan biayanya besar kalau mengadakan kongres. Kita dapat biaya dari mana? Aku bilang, apa dari pemerintahan atau dari mana? Dari pribadi saya. Terus saya bilang, nah biasanya kalau pribadi kan ada kepentingan pengen jadi salah satu ketua kali, ketua umum apa DPO, nggak apa-apa, ceritanya sama tante. Nanti kan tante buat peramai aja, nggak ada masalah. Saya bilang curhat aja. Tante, saya tuh tahu diri. Saya ini bukan artis film. Saya cuma cinta sama Parvi dan cinta sama orang-orang film yang, karena orang tua saya adalah pencinta seni film. Jadi saya ingin menegakkan kembali Parvi, jangan sampai yang di Kumham yang sudah lama kosong kepengurusan akhirnya di cut off, tidak ada lagi Parvi. Itu perjuangan saya untuk mengadakan kongres ini. Alhamdulillah, jadi saya pikir dia mulia sekali ya. Saya bilang, jadi tante silahkan, tante tidak usah keluar uang sesen pun, tante maju aja ke depan pakai kacamata kuda, tutup kuping kapas sama tante, takutnya nanti ada pengaruh kiri kanan, tante maju. Dan saya bilang, alhamdulillah lillahi ta'ala, saya tante akan terima lamaran ini menjadi caketum Parvi. Nanti siang insya Allah saya akan datang ke Parvi. Akhirnya siang jam 1 saya nongol ke sini ke Parvi. Saya bikin surat lamaran untuk mendaftarkan jadi caketum, diserahkan kepada ketua panitia, difoto, masuk ke grup. Caketum bertambah. Jadi saya dengan harapan, saya bilang, Sandek, kamu mudah-mudahan, saya ini nggak ambisi dari dulu, tapi mudah-mudahan dengan munculnya saya, mungkin salah satu senior yang lain masuk ke sini. Jadi ada pilihan. Dan alhamdulillah waktu itu ada Ayu Ashari mendaftarkan, ada Lela Anggreni, dan dengan ada lagi 5 orang yang lain. Dan 5 orang ini ternyata setelah disortir tidak lulus, tinggal kami bertiga. Jadi Lela, Ayu Ashari dengan saya. Tapi di tengah jalan Ayu Ashari mengundurkan diri, jadi tinggal saya dengan Lela. Dan saya merasa bahwa Lela ini bukan siapa-siapa saya, dan saya udah bilang sama Lela,
siapa yang menang kita harus bersatu ya, kita jangan bermusuhan. Ini bukan partai politik atau yang mesti bermusuhan merebutkan sesuatu, tapi ini untuk kebersamaan. Jadi orang kalau seandainya milih si A si B sama aja, karena kita siapapun yang terpilih karena kita harus bersatu. Jadi baru sama-sama membuat Parvi kembali bangun, jaya dan maju. Ini kembali lagi, saya kebetulan alhamdulillah punya anak yang sudah menjadi anak yang masuk ke era milenial ya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Jadi anak saya bilang, mama mesti regenerasi. Parvi ini nggak boleh dimiliki oleh senior aja, harus junior digabung. Terus saya tanya, caranya bagaimana menurut kamu? Karena sekarang artis-artis film itu sudah tanpa Parvi aja udah syuting di mana-mana kok. Mereka nggak pakai Parvi juga aku nggak ada masalah. Jadi kalau mereka suruh masuk ke Parvi kan susah. Saya bilang ke anak saya. Terus akhirnya dibilang, mama masukkan di ADART bahwa persyaratan anggota itu kan ada AB itu harus layar lebar 3 ya, peran utama atau peran pembantu utama gitu kan, itu baru AB. Nanti ada calon anggota persyaratannya apa. Nah ini masukkan di YouTube misalnya 10 film seri YouTube, dia berarti kan sudah berhadapan dengan kamera, itu salah satu menjadi calon anggota gitu kan. Nanti kalau dia naik lagi, akhirnya kita bikin training di sini, pelajaran bagaimana untuk acting. Kita tawarkan artis-artis Parvi ini ke produser, akhirnya dia juga syuting di layar lebar, akhirnya dia jadi anggota biasa. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi alhamdulillah, jadi saya sudah bicara dengan tim ad hoc supaya menambahkan persyaratan calon anggota Parvi. Jadi saya insya Allah ingin merekrut anggota-anggota Parvi yang junior dari artis-artis YouTuber. Ya, tadi kan saya udah janjian sama Marcella kan, Mbak Marcella, bahwa akan ketemu besok sore. Sudah pulang dari sini saya menyerahkan bahwa saya sudah siap dicalonkan jadi caketum jam 1 siang. Sorenya saya janjian sama Marcella bahwa saya ketemuan di salah satu kafe. Dia bilang, tante gimana? Ya udah oke ketemu. Dan alhamdulillah saya ketemu Marcella di sebelah saya. Di depannya ada Okta, sebelah depan saya adalah Gusti Randa. Mereka semua dari Parvi 56. Nah terus saya bilang, Marcella, tante kemarin ini mau nanya sama Marcella karena belum mencalonkan. Sebetulnya minta masukan. Tapi tadi tante udah ke kantor karena diminta sama ketua panitia untuk caketum. Dan tante sudah terima dan tante gak mungkin mundur. Karena harus maju, kita mesti konsekuen. Nah tante mengharapkan Marcella ikut. Ayo kita sama-sama mencalonkan di sini. Dan ini tante bukan saingan Marcella. Gak ada apa-apanya tante. Ayo tante dukung. Jadi nanti kalau seandainya Marcella di sini, ya udah, mau digabungkan semua anggota dari Marcella ke sini silahkan gitu ya. Terus langsung Okta bilang, terus langsung Marcella dulu jawab, tante, kalau saya sih ya kalau mau diminta kasih masukan, mendingan tante mundur aja. Loh kenapa mundur? Saya bilang gitu, kenapa? Alasannya apa? Tante kan tahu orang Parvi kemarin aja Boy Tirayo dipermalukan. Dia padahal aktor terkenal. Gak taunya ada calon yang dari KFT tapi dia yang menang. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan masa lalu. Kita sekarang masuk lihat ke depan aja. Saya bilang gitu. Terus langsung Okta, bagian sekretarisnya dari 56 bilang, iya saya juga berpikir sebegitu. Mendingan mundur aja, nggak usah terima itu gitu kan. Gak taunya Gusti Randa bilang, Mbak ambil Mbak. Saya bilang, wah ini beda nih sama yang dua ini. Maksudnya kalau ambil apa tujuannya? Kenapa alasannya? Akhirnya dia bilang gini, Mbak sekarang nih kita kalau telepon ke Parvi, katanya Parvi di Kuningan. Tapi kalau mau telepon siapa ya di sana ya? Kok nggak jelas gitu. Tapi kalau seandainya Mbak kepilih, berarti ada Alicia Johar tuh di sana. Ya kita tinggal telepon cak. Ada apa nih yang kita bisa kerjasama nih? Apa? Jadi ada orang yang kenalan kita, kepercayaan kita di Parvi yang kita bisa kerjasama. Ya udah, aku bilang terima kasih atas dukungannya dan saya bilang ke Marcella sama Okta, saya selalu tidak pernah negatif thinking, selalu positive thinking. Jadi tadi masukan yang tadi dikasih itu berarti positif karena kalian sayang sama Bunda, takut Bunda nanti dipermalukan begitu kan? Saya bilang ya udah, sekarang kamu bantu doa aja ya berdua, juga Gusti Randa. Pokoknya insya Allah Bunda akan maju terus, apapun yang terjadi Bunda akan terima. Udah begitu akhirnya.
Nah, mengenai Sultan Saladin, alhamdulillah dari dulu saya tuh udah deket banget, temen deket, karena saya pernah main sandiwara mau strap di HI 3 hari 3 malam. Itu yang saya mesti hafalkan tuh segini halamannya, 100 halaman. Dan alhamdulillah waktu itu kan kita masih muda ya, jadi hafalannya hebat. Dan Saladin itu jadi suami saya jadi Molly, dia jadi Giles. Jadi kita kalau WA-WAan masih Molly, Giles masih seperti itu. Jadi kayak kakak adik. Jadi pada saat saya mencalonkan, saya sengaja saya bilang, Giles, Molly mau ketemu nih, bisa nggak nanti sore kita ke sana? Oke, ditunggu. Alhamdulillah, you are welcome kan? Akhirnya saya datang. Terus saya ceritain, katanya. Terus dia udah senyum. Terus saya ketawa. Senyum kamu tuh saya udah bisa tebak. Pasti kamu ketawa. Ngapain? Dulu gua tawarin lu jadi ketum Parvi, nggak pernah mau. Kenapa sekarang mau? Nah, sekarang aku ceritain ya. Nah, aku ceritain seperti yang tadi, kronologi 3 hari itu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya kebawa ke sini. Sekarang kalau udah begini, saya kan intinya pengen mempersatukan Parvi. Kan kamu bilang kamu cinta Parvi. Masa Parvi mesti dipecah-pecah seperti ini? Yuk, sekarang kalian tuh doain aja biar aku menang. Kalau aku menang, kamu mesti islah sama Parvi yang Kuningan. Siap? Ya udah. Oke, aku dukung. Sekarang maju aja dulu. Nanti kalau sudah maju, nanti kembali lagi kita ketemu lagi. Udah. Akhirnya saya alhamdulillah dapat dukungan dari Saladin. Saya berjuang di Kongres. Dan alhamdulillah saya sudah bilang sama teman-teman tim sukses saya bilang, saya mohon kepada tim sukses jangan mempengaruhi mereka untuk memilih saya. Please, saya bilang, ini harus hati nurani. Satu, saya bersih dari panitia, tidak keluar uang sesen pun. Kedua, saya mau mereka memilih dengan hati nurani. Dan yang ketiga, saya ingin hasil kongres ini benar-benar yang memuaskan buat semua, ya, tidak ada keterpaksaan, ya. Dan akhirnya dan yang saya tugaskan kepada tim sukses adalah mengamankan semua supaya acara ini berjalan dengan lancar. Karena takutnya kan nanti kalau seandainya ada yang berantem, ada yang rusuh, malu lagi Parvi kan? Kok Parvi ini rusuh lagi, kok gak berdamai? Malu kita. Jadi kalian, Bunda cuma minta supaya ini tidak rusuh, semua selesai, siapapun yang terpilih itu adalah sukses. Berarti panitia Parvi sudah sukses menyelenggarakan Kongres Parvi. Jadi itu harapan Bunda supaya kalian jadi tim sukses yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim sukses saya yang sudah membuat semua suasana kongres kita damai, aman, dan juga kepada panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras, sudah melaksanakan kongres kita dengan aman dan nyaman dan damai. Alhamdulillah kemarin ini sebetulnya biasanya kan dari 3 periode itu sebelum setelah Bunda jadi pengurus, biasanya kita tuh tim pemerintah itu kita temuinnya pada saat sudah kepengurusan terbentuk, akhirnya kita ke notaris, setelah notaris baru kita ke Kumham, sudah kita punya Kumham baru kita menghadap ke semua menteri-menteri, kita memperkenalkan diri termasuk ke presiden, ya. Kita memperkenalkan diri, ini Parvi sudah ada, ini kepengurusannya, siapa tahu kita nanti bisa bekerja sama dengan kementerian-kementerian. Itu rencana Bunda. Jadi kemarin ini alhamdulillah pada saat pembukaan diundang Pak Siswadi, itu beliau itu dari BNN. Dan pada saat 11 tahun yang lalu pun kami selalu bekerja sama dengan BNN. Saya bertugas mengumpulkan 30 sampai ya paling sedikit 30 sampai 80 orang. Kita bikin training bekerja sama dengan BNN di kantor BNN. Jadi itu PR lagi buat saya, dan dia juga alhamdulillah dia ngasih selamat kepada saya. Selamat ya, Bunda Alicia sudah terpilih sebagai Ketua Umum Parvi, kita bisa bekerja lagi seperti dahulu dengan BNN, dan alhamdulillah. Dan ada lagi dari Dinas Pariwisata. Kebetulan dari Dinas Pariwisata kenal baik juga sama saya. Nanti kita juga insya Allah kita akan bekerja sama dengan mereka. Dan ada lagi dari Kumham, dan satu lagi dia kebetulan saya ketemu kemarin ini, dia sebagai pembicara juga salah satu di situ, dan dia mengingatkan kepada saya bahwa ingat
film ini harus dilindungi. Ada undang-undangnya. Sampai saya hafalkan, itu undang-undang itu dibentuk disusun oleh Presiden Republik Indonesia tahun nomor 33 tahun 2009 oleh Presiden SBY. Nah, di situ yang intinya aja bahwa film kita ini merupakan pertahanan bagi negara kita. Jadi harus dilindungi. Nah, itu saya pegang itu. Berarti kita juga ke pemerintah, yuk kita juga harus dilindungi karena ini merupakan pertahanan. Berikutnya lagi ada ini untuk kebudayaan. Jadi seni budaya itu harus diterapkan di dalam film. Jadi kita bawa ke negara keluar, ke luar negeri, go internasional, kita akan memperlihatkan nih Indonesia ada loh, seperti ini loh. Adat istiadatnya seperti ini, semua melalui film. Jadi oleh sebab itu saya percaya pasti kita bisa bersinergi dengan pemerintahan. Ya, alhamdulillah sudah saya kantongi semua. Saya banyak terima masukan dari teman-teman. Saya malah welcome ya dari tim inti. Saya masih tetap saya tidak bubarkan. Kita masih bersatu. Saya minta masukan juga dari tim inti saya. Di Parvi ini banyak orang-orang yang pinter. Jadi saya akan masukkan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Dan dengan sendirinya saya akan kolaborasiin dengan artis-artis yang muda ya, yang junior. Jadi mereka juga bisa bersatu. Jadi saya insya Allah kalau bisa artis-artis yang senior. Jadi kalaupun nanti misalnya si A begitu lihat dari pemerintahan, Paramitha Rusady, orang tahu kan siapa beliau gitu kan. Sahrul Gunawan tahu gitu. Jangan sampai ini siapa ya. Nah, mudah-mudahan saya dapat yang seperti itu, yang peduli sama Parvi dan ingin memajukan perfilman kita baik di seluruh Indonesia maupun go internasional. Saya dikasih waktu untuk itu 1 bulan. Jadi insya Allah mungkin ya kalau 3 minggu atau ya kalau sampai maksimum 1 bulan itu kita akan mengadakan pengukuhan. Insya Allah pengukuhannya akan diadakan di gedung ini juga di bawah. Nanti kami kerjasama dengan Pak Sony yang ngelola gedung ini, bahwa kita punya teater. Di situ muat 400 orang lebih. Jadi cukup kita pengukuhan. Nanti saya akan menghubungi Mbak Yeni Rahman untuk bendera patakannya diserahkan dari Mbak Yeni Rahman kepada saya. Dan kita bikin ya yang sedikit sakral gitu ya, supaya dikenang gitu ya. Dan kita mungkin akan mengundang artis-artis senior. Mudah-mudahan mereka semua mau hadir dan bisa lihat suasana Parvi ke Bali, bahwa Parvi ini ternyata masih ada, masih jaya, dan ayo kita bersama-sama untuk membuat Parvi ini lebih maju lagi. Saya minta Yeni Rahman karena terakhir kepengurusan dari Yeni Rahman yang terakhir dilaporkan ke Kumham gitu. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah dari tahun 77 saya syuting film dan tidak pernah berhenti, alhamdulillah. Cuma terakhir ini saya ditawarin stripping yang tiap hari tayang, saya nggak pernah saya ambil karena itu capek ya. Kita kadang-kadang istilahnya jadi tahanan kota, kita nggak bisa keluar kota lagi. Karena saya selama ini saya ambil film layar lebar atau FTV, paling kalau peran ibu kan paling 3-4 hari libur seminggu, jadi saya bisa keluar kota. Kenapa saya banyak keluar kota? Karena saya punya misi menyelamatkan anak bangsa dari bahaya radiasi HP. Jadi kalau dari bahaya narkoba pasti banyak yang ngurusin, tapi kalau dari bahaya radiasi HP sedikit. Karena kita tahu semua bahwa di HP kita tuh banyak bahayanya, terutama radiasi. Seperti kalau bapak-bapak terus ini bisa sakit jantung, di pinggang, sakit pinggang ya karena kena ginjal, di kantong bawah ada impoten. Jadi bahaya banget dan itu ilmunya banyak sekali. Jadi saya dipanggil dari gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, kepala dinas ini mereka ngumpulin ratusan orang dan saya bicara di depan mereka, dan alhamdulillah setelah saya selesai mereka langsung mempergunakan stiker untuk terhindar dari kanker otak. Itu aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.